Bisa juga karena pembusukan. Pembusukan bisa menghasilkan cyanida walaupun kondisinya kecil. Kecil loh. Nah, sekarang yang diperiksa lagi setelah itu apa? Tiosianat. Nah, saya mungkin harus cerita dulu apa yang terjadi dengan cyanida kalau masuk ke lambung kamu ke orang. Cyanida itu masih bisa membuat orang mati kalau dia udah masuk ke darah. Kalau dia masuk ke darah. Jadi bukan masuk ke lambung? Bukan. Nah, dari lambung dia masuk ke darah. Nah, kita tahu dari lambung pembuluh darah masuknya ke hati kan? Yes. Nah, di hati itu tubuh kita punya mekanisme detoksifikasi. Dirubahlah CN negatif yang cyanida ditambah S dari tiosianat di badan kita menjadi CNS. CNS itu tiosianat. Maka salah satu tanda bahwa dia sudah kemasukan cyanida adalah ada tiosianat di dalam hati, dalam darah, dan di dalam urin. Kalau diperiksa di liur juga ada. Itu tidak ada. Itu tidak ada? Tidak ada. Berarti bukan karena cyanida dong? Nah, saya cuma bilang, kalau saya ini dokter mayat loh, bukan dokter gelas ya. Di gelas mau ada berapa? Itu yang saya ngomong di pengadilan. Saya itu bukan dokter gelas. Jadi gelas mau ada racun berapapun kalau di badan nggak ada. Dan kalau ada logikanya kalau ada. Nah sekarang soal kadar. Yang lethal dose itu loss dosisnya kalau dimakan tuh 50% orang masih mati. Itu antara 150 sampai 250 miligram. Miligram. Jadi kalau itu masuk 150 lah kita ambil paling rendah ya, masuk ke lambung. Lambung kita itu kalau seandainya isinya air semua, 1 liter paling. Jadi berarti 150 mg per liter. 10 mg per liter itu pasti masih ada 2 jam setelah itu. Nggak mungkin nggak ada sama sekali. Kalau dia berkurang pun ya kurang dari 150 sekian. Kalau dia seandainya dia kurang dari itu, di darah, di hati, di urin pasti ada tiosianat. Nggak mungkin nggak ketemu. Itu dia, makanya dari segi forensik saya bilang nggak mungkin cyanida. Saya bilang nggak mungkin cyanida. Yang mati lain saya nggak tahu karena nggak diotopsi. Nggak diperiksa. Karena kan otak bisa aja ada kelainan di mana-mana kita tidak tahu.